Konon, di sebuah pantai di Sumatera Barat ada sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Warga setempat percaya bahwa batu itu bukan sekadar batu biasa. Itu adalah tubuh seorang anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya sendiri. Anak itu bernama Malin Kundang. Kisahnya begitu tragis, penuh penyesalan, dan menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang berani menyakiti hati orang tua. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua yang sangat sederhana bersama anak laki-lakinya. Wanita itu bernama Mande Rubayah, dan anaknya bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam kemiskinan sejak suami Mande Rubayah meninggal dunia ketika Malin masih kecil. Sejak saat itu, Mande Rubayah harus berjuang sendirian membesarkan anaknya. Setiap hari, Mande Rubayah bekerja keras demi bisa memberi makan anaknya. Ia sering pergi ke pantai untuk mencari kerang, mengumpulkan kayu bakar, dan terkadang membantu tetangga memasak atau membersihkan rumah. Semua itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan, hanya demi melihat anaknya tumbuh dengan baik. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ia memiliki mimpi besar. Ia sering berdiri di tepi pantai memandang kapal-kapal besar yang berlayar di lautan luas. Dalam hatinya, ia selalu berkata bahwa suatu hari nanti ia akan pergi merantau dan menjadi orang kaya. Mande Rubayah sebenarnya merasa takut setiap kali mendengar keinginan anaknya itu. Baginya, Malin adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia. Namun ia juga tidak ingin menghancurkan mimpi anaknya. Suatu hari, ketika Malin sudah beranjak dewasa, sebuah kapal dagang besar berlabuh di dekat desa mereka. Kapal itu membawa banyak pedagang yang akan berlayar ke berbagai negeri. Melihat kesempatan itu, Malin segera pulang dan menemui ibunya. Dengan wajah penuh semangat, ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin ikut berlayar bersama para pedagang itu. Ia ingin merantau, bekerja keras, dan kembali sebagai orang sukses. Mande Rubayah terdiam lama. Air matanya menetes perlahan. Ia sangat berat melepas anak satu-satunya. Namun akhirnya, dengan hati yang sangat sedih, ia mengizinkan Malin pergi. Sebelum Malin berangkat, Mande Rubayah memeluk anaknya dengan sangat erat. Ia berpesan agar Malin tidak melupakan ibunya, tidak melupakan kampung halamannya, dan selalu menjadi anak yang baik. Malin pun berjanji akan kembali suatu hari nanti. Dengan penuh harapan, Malin menaiki kapal besar itu dan meninggalkan desa kecilnya. Dari kejauhan, Mande Rubayah terus melambaikan tangan sambil menangis hingga kapal itu menghilang di cakrawala. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Malin Kundang ternyata benar-benar bekerja keras. Ia membantu para pedagang, belajar berdagang, dan perlahan-lahan ia menjadi orang yang sangat pandai dalam bisnis. Keberuntungan pun datang kepadanya. Malin akhirnya menjadi seorang pedagang yang sangat kaya. Ia memiliki kapal sendiri, banyak pelayan, dan bahkan menikahi seorang wanita yang sangat cantik dari keluarga terpandang. Namun, semakin tinggi kedudukan Malin, semakin ia lupa akan masa lalunya. Ia mulai merasa malu dengan kehidupan lamanya yang miskin. Ia bahkan jarang sekali mengingat ibunya yang masih tinggal sendirian di desa kecil di pesisir pantai itu. Sementara itu, di desa yang jauh, Mande Rubayah masih setia menunggu anaknya. Setiap hari ia pergi ke pantai, memandang lautan luas dengan harapan suatu hari nanti Malin akan kembali. Waktu terus berlalu, rambut Mande Rubayah semakin memutih. Tubuhnya semakin rentah. Namun harapannya tidak pernah hilang. Hingga suatu hari, sebuah kapal besar yang sangat megah terlihat mendekati desa mereka. Warga desa sangat terkejut karena kapal itu jauh lebih besar daripada kapal-kapal yang biasanya singgah di sana. Banyak orang berkumpul di pantai untuk melihat kapal tersebut.
Ketika kapal itu merapat, turunlah seorang pria tampan yang berpakaian sangat mewah. Ia diikuti oleh banyak pelayan dan seorang wanita cantik yang tampaknya adalah istrinya. Mande Rubaiyah yang mendengar kabar tentang kapal itu segera datang ke pantai. Ketika ia melihat pria itu dari kejauhan, hatinya bergetar hebat. Ia sangat yakin bahwa pria itu adalah anaknya, Malin Kundang. Dengan tubuh yang gemetar, Mande Rubaiyah berjalan mendekati Malin. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama anaknya. Malin, Malin anakku. Semua orang di sekitar mereka terdiam. Mande Rubaiyah kemudian memeluk Malin dengan penuh kerinduan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Malin Kundang justru mendorong wanita tua itu dengan kasar. Dengan wajah penuh kemarahan dan rasa malu, ia berkata bahwa ia tidak mengenal wanita tua yang kotor dan miskin itu. Istri Malin yang berdiri di sampingnya juga memandang Mande Rubaiyah dengan jijik. Mande Rubaiyah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dengan suara penuh tangis ia kembali berkata bahwa ia adalah ibunya yang telah melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun Malin semakin marah. Ia merasa sangat malu jika orang-orang tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Dengan suara keras, ia berkata bahwa wanita tua itu hanyalah pengemis yang mencoba mengaku sebagai ibunya. Ia bahkan menyuruh para pelayannya mengusir wanita tua itu. Mande Rubaiyah jatuh tersungkur di pasir pantai. Hatinya hancur melihat anak yang sangat ia cintai kini tidak mengakuinya. Seluruh warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat sedih dan marah. Mereka tahu bahwa wanita tua itu benar-benar ibu Malin. Namun Malin sudah berubah. Kesombongan telah menutup hatinya. Dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur, Mande Rubaiyah berdiri perlahan. Ia menatap anaknya dengan penuh luka dan kesedihan yang sangat dalam. Kemudian, dengan suara yang penuh tangis dan keputusasaan, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ia berkata bahwa jika benar pria itu adalah anaknya yang durhaka, maka Tuhan harus menghukumnya. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang. Ombak laut menjadi sangat besar. Petir menyambar-nyambar di langit. Semua orang yang berada di pantai mulai panik. Kapal besar milik Malin Kundang yang sedang berlabuh tiba-tiba dihantam ombak besar. Badai yang sangat dahsyat datang secara tiba-tiba. Malin Kundang yang melihat kejadian itu mulai merasa takut. Ia berusaha kembali ke kapalnya. Namun semuanya sudah terlambat. Petir menyambar sangat keras. Ombak raksasa menghantam kapal Malin hingga hancur berkeping-keping. Malin Kundang terlempar ke pantai. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Kulitnya berubah menjadi keras seperti batu. Ia berusaha berteriak meminta maaf kepada ibunya, namun semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuh Malin Kundang berubah sepenuhnya menjadi batu. Warga desa yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan ketakutan. Mande Rubaiyah hanya bisa menangis melihat nasib tragis anaknya. Namun semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Sejak saat itu, batu yang dipercaya sebagai tubuh Malin Kundang masih bisa ditemukan di pantai air manis di Sumatera Barat. Batu itu menjadi pengingat bagi semua orang tentang betapa besar dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kisah Malin Kundang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga. Karena dalam kehidupan ini, tidak ada dosa yang lebih menyakitkan daripada menyakiti hati seorang ibu. Dan tidak ada penyesalan yang lebih pahit daripada penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat.